Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ika Rahma Musyarofah, Lailatul Mahmudah, Maimunah Harum Iswantami, Muhammad Imam Nur Syafi'i, dan Muhammad Yusuf Syarifuddin akan mempresentasikan mengenai materi kami yang berjudul Skala Ekonomis dan Persaingan Tidak Sempurna dalam Perdagangan Internasional. Maksud saja yang pertama yaitu skala ekonomis dan perdagangan internasional. Analisa perdagangan yang didasarkan masalah-masalah tertentu, kita berpegang pada skala ekonomis yang menyajikan bentuk pasar persaingan sempurna sehingga segala bentuk keuntungan monopoli tidak pernah terwujud. Namun, jika prinsip hasil yang terus meningkat itu benar-benar berlaku, maka perusahaan-perusahaan besar biasanya akan berusaha mengungguli, kalau perlu menggusur perusahaan-perusahaan lain yang lebih kecil, sehingga keseluruhan pasar cenderung akan didominasi oleh hanya satu perusahaan monopoli atau beberapa perusahaan saja yang situasinya biasa disebut oligopoli. Jika prinsip hasil dan imbalan tersebut meningkat, itu turut menjadi tolakan bagi berlangsungnya perdagangan, maka pasarnya akan berbentuk persaingan tidak sempurna. Adanya skala ekonomi ataupun skala hasil yang meningkat menandakan bahwa input yang dibutuhkan per unit produksi semakin kecil dengan semakin banyaknya output yang diproduksi. Peningkatan produksi itu sendiri dapat dicapai apabila perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sudah bisa melakukan sekedar dengan memproduksi lebih banyak atau sebaliknya. Harus ada peningkatan jumlah perusahaan untuk menganalisa dampak skala ekonomi terhadap struktur pasar, membutuhkan kejelasan tentang peningkatan produksi seperti apa yang diperlukan untuk menurunkan biaya rata-rata. Skala ekonomi eksternal atau disebut external economies of scale adalah akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri, tidak perlu pada besarnya satu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kurva XY, memperlihatkan bagaimana hubungan perdagangan yang menguntungkan semua pihak dapat dilangsungkan atas dasar skala hasil yang meningkat. Jika semua negara 1 dan negara 2 diasumsikan identik atau sama persis dalam berbagai aspek ekonomi, maka kita dapat menggunakan satu kurva batas kemungkinan produksi dan satu peta indiferen bagi kedua negara tersebut. Adanya skala hasil yang meningkat akan menjelma berupa kurva batas kemungkinan produksi yang berupa konveks atau kurva cekung apabila dilihat dari pusat sumbu atau melengkung dan lengkungannya mengarah ke pusat sumbu. Jika kurva batas kemungkinan produksi dan peta indiferen dan dari kedua negara tersebut juga sama persis, maka harga-harga relatif yang berlaku di kedua negara tersebut juga akan sama persis atau dalam kondisi tanpa perdagangan. Adapun beberapa aspek analisa dari gambar tersebut. Yang pertama, tidak ada faktor penyebab yang pasti untuk mendorong kedua negara tersebut berspesialisasi dalam produk komoditi X maupun komoditi Y. Spesialisasi ini semata-mata bertolak dari alasan historis. Yang kedua, meski dikatakan identik, kedua negara tersebut tidak mungkin sama persis dalam semua aspek ekonominya. Karena jika segala-galanya sama, justru akan sulit untuk membayangkan akan terjadinya hubungan dagang atas dasar skala hasil yang meningkat di kedua negara tersebut. Yang ketiga, skala ekonomi itu terdapat pada berbagai tingkat output. Maka satu atau beberapa perusahaan di masing-masing negara lambat laun akan dapat menguasai seluruh pasar bagi produk tertentu sehingga menjurus pada terciptanya pasar monopoli, atau ada satu produsen yang tunggal untuk satu komoditi tertentu yang tidak ada substitusinya, atau oligopoli, yaitu hanya ada sedikit produsen untuk satu produk yang homogen maupun berbagai macam produk yang ada. Yang kedua yaitu mengenai dengan persaingan tidak sempurna sekaligus perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu perdagangan berdasarkan diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dengan produk yang dimiliki oleh para pesaing.
Diferensiasi produk ini ditunjukkan agar para konsumen merasa tertarik dengan keunikan yang perusahaan ciptakan, yang mana berguna untuk membedakan antara produk tersebut dengan produk yang lain. Keuntungan yang didapatkan dari menyediakannya lebih banyak jenis dari masing-masing barang untuk para konsumen, yakni akan dirasakan oleh negara-negara berkembang. Hal ini karena negara-negara berkembang telah membuka perdagangan internasional yang lebih luas. Keunggulan komparatif tampaknya menentukan pola perdagangan antar industri, sedangkan skala ekonomi dalam produk terdiferensiasi akan menimbulkan perdagangan intra-industri. Semakin berbeda faktor produksi bawaan akan semakin penting keunggulan komparatif dan perdagangan antar industri. Selain itu, perdagangan intra-industri akan cenderung lebih dominan ketika semakin mirip dengan faktor produksi bawaan yang didefinisikan secara luas. Yang selanjutnya yaitu mengukur perdagangan intra-industri. Tingkat perdagangan intra-industri dapat diukur dengan menggunakan indeks perdagangan intra-industri yang dilambangkan dengan T. Untuk rumusnya yaitu T sama dengan 1 dikurangi buka kurung X min M dibagi dengan X plus M. X dan M ini mewakili dari masing-masing nilai ekspor dan impor dari kelompok industri atau komoditas tertentu dari garis vertikal yang terdapat dari pembilang tersebut merupakan nilai absolut. Kemudian, nilai T ini akan berkisaran pada antara 0 hingga 1. Jika nilai T sama dengan 0, maka suatu negara hanya melakukan ekspor atau impor saja, yang mana tidak ada perdagangan intra-industri. Sedangkan pada nilai T yang menunjukkan 1 berartikan bahwa terdapat perdagangan intra-industri yang memiliki nilai maksimum. Selanjutnya yaitu model formal perdagangan intra-industri. Terdapat kurva mengenai produksi serta penetapan harga dalam persaingan monopolistik. Kemudian untuk garis D menunjukkan kurva permintaan untuk produk yang dijual oleh suatu perusahaan. Kemudian sedangkan garis MR merupakan kurva pendapatan marginal yang sesuai. Untuk kurva D itu mengalami kemiringan sedikit ke bawah. Hal itu dikarenakan produk tersebut mengalami diferensiasi, yang akibatnya nilai MR kurang dari P. Tingkat output terbaik untuk persaingan monopolistik tersebut adalah 3 unit. Dan kemudian diberikan oleh titik di mana MR sama dengan MC. Pada nilai Q sama dengan 3, P sama dengan AC sama dengan 4 dalam titik A, dan perusahaan dalam komoditas impas, yakni hanya mendapatkan hasil normal pada investasi jangka panjang. AC adalah kurva biaya rata-rata perusahaan. AC ini miring ke bawah, hal ini merupakan skala ekonomi. Selanjutnya, versi lain dari model perdagangan intra-industri. Dari versi lain model perdagangan intra-industri ini dapat diketahui terdapat kurva yang mana persaingan monopolistik sekaligus dengan perdagangan intra-industri. Untuk kurva P ini menunjukkan hubungan negatif antara jumlah total perusahaan dalam industri yang dinotasikan dengan N dan harga produk yang dinotasikan dengan P. Sedangkan untuk kurva C ini menunjukkan hubungan positif antara N, yaitu banyaknya perusahaan, dan biaya rata-rata produksi mereka yang dilambangkan dengan AC untuk tingkat output industri tertentu. Kemudian, equilibrium yang diberikan oleh perpotongan kurva P dan C
pada titik E, di mana P sama dengan AC sama dengan 3 dan nilai N sama dengan 300. Perdagangan menyebabkan kurva C bergeser ke katakanlah C aksen dan mendefinisikan titik ekuilibrium baru pada E aksen, di mana P sama dengan 2 dan nilai N atau nilai banyaknya perusahaan adalah 400. Selanjutnya, perdagangan yang didasarkan pada perbedaan teknologi yang bersifat dinamis. Model kesenjangan teknologi dan model siklus produk. Menurut model kesenjangan teknologi yang diperkenalkan oleh Posner pada tahun 1961, banyak dari perdagangan di antara negara industri berdasarkan pada pengenalan produk baru dan proses produksi baru. Contohnya pada Amerika Serikat mengekspor sejumlah besar produk teknologi tinggi baru. Namun, seiring produsen asing memperoleh teknologi baru itu, mereka akhirnya mampu melakukan pasar luar negeri dan bahkan pasar Amerika Serikat untuk produk tersebut karena biaya tenaga kerja melemah. Sementara itu, produsen Amerika Serikat mungkin telah memperkenalkan produk dan proses produksi yang masih baru dan mungkin dapat mengekspor produk ini didasarkan pada kesenjangan teknologi yang baru saja terjadi. Kelemahan dari model ini adalah bahwa hal itu tidak menjelaskan ukuran kesenjangan teknologi dan tidak mengeksplorasi bagaimana kesenjangan teknologi muncul atau bagaimana mereka menghilangkan dari waktu ke waktu. Sebuah generalisasi dan perluasan dari model kesenjangan teknologi adalah model siklus. Selanjutnya, ilustrasi model siklus produk. Model siklus produk pada tahap 1, produk tersebut diproduksi dan dikonsumsi hanya di negara yang berinovasi. Pada tahap 2, produksi disempurnakan di negara yang berinovasi dan peningkatannya cepat untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan di dalam dan di luar negeri. Pada tahap 3, produk telah menjadi terstandarisasi dan negara peniru mulai memproduksi peniru untuk konsumsi domestik. Pada tahap keempat, negara peniru mulai mengalahkan penjualan negara yang berinovasi di pasar ketiga, dan dalam tahap terakhir, tahap kelima, yaitu di pasar yang terakhir juga. Selanjutnya adalah biaya transportasi standar lingkungan dan perdagangan internasional. Biaya transportasi dan komoditas yang tidak diperdagangkan secara internasional. Biaya transportasi termasuk biaya pengiriman, biaya perdagangan, biaya bongkar muat, premi asuransi, dan beban bunga sementara barang dalam perjalanan. Kita akan menggunakan istilah biaya transportasi atau logistik, transport or logistic cost, untuk memasukkan semua biaya yang digunakan untuk mentransfer barang dari suatu lokasi negara ke lokasi atau negara yang lain. Produk homogen akan diperdagangkan secara internasional hanya jika perbedaan harga sebelum perdagangan di kedua negara melebihi biaya transportasi dari satu negara ke negara yang lain. Pertimbangan biaya transportasi dan logistik menjelaskan mengapa sebagian besar barang dan jasa tidak diperdagangkan secara internasional. Analisis ekuilibrium parsial biaya transportasi. Sumbu vertikal seperti biasa mengukur harga dolar komoditas X di kedua negara. Sebuah gerakan ke kiri dari titik asal yang sama mengukur meningkatnya jumlah komoditas X untuk negara satu. Dengan tidak adanya perdagangan, negara satu akan memproduksi dan mengkonsumsi 50 X pada PX sama dengan $5. Negara 2 akan memproduksi dan mengkonsumsi 50 X pada PX sama dengan $11. Dengan biaya transportasi sebesar $2 per unit, PX sama dengan $7 di negara satu dan PX sama dengan $9 di negara kedua. Pada PX sama dengan $7, negara satu akan menghasilkan 70 X.
mengkonsumsi 30x dan mengekspor 40x. Pada PX sama dengan $9, negara 2 akan menghasilkan 30x, mengimpor 40x, dan mengkonsumsi 70x. Akhirnya melihat bagaimana cara gambar 6.5 atau gambar di samping dibuat, biaya transportasi dibagi rata oleh kedua negara. Secara umum, semakin dalam kemiringan DX dan SX di negara pertama relatif terhadap negara 2, semakin besar porsi biaya transportasi yang dibayar oleh negara 1. Adapun biaya transportasi dan lokasi industri. Biaya transportasi juga mempengaruhi perdagangan internasional dengan mempengaruhi lokasi produksi dan industri. Industri dapat diklasifikasikan sebagai berorientasi sumber daya, berorientasi pasar, atau berorientasi mudah berpindah. Yang pertama, industri yang berorientasi pada sumber daya atau resource oriented industry, yaitu industri yang cenderung untuk mencari lokasi dekat dengan sumber bahan baku yang digunakan oleh industri. Sebagai contoh, tambangan jelas harus berada di mana deposit mineral berada. Secara umum, industri yang berorientasi sumber daya adalah industri yang mempunyai biaya transportasi bahan baku yang digunakan oleh industri secara substansial lebih tinggi daripada untuk pengiriman produk jadi ke pasar. Industri yang berorientasi pasar atau market oriented industry, yaitu industri yang mencari lokasi dekat dengan pasar untuk produk industrinya. Ini adalah industri yang memproduksi barang yang menjadi lebih berat atau lebih sulit untuk dikirim selama proses produksi, yaitu yang melibatkan penambahan berat yang substansial dalam pengolahan. Industri yang ketiga adalah industri yang mudah berpindah atau foodless industry, yaitu industri yang memproduksi barang yang tidak menghadapi kenaikan atau penurunan berat yang besar selama proses produksi. Industri-industri ini cenderung memiliki rasio nilai terhadap berat tinggi dan menjadi punya mobilitas tinggi atau mudah dipindahkan. Industri seperti ini cenderung untuk berlokasi di mana ketersediaan input lainnya mengarah ke biaya terendah untuk keseluruhan manufaktur. Yang terakhir, standar lingkungan, lokasi industri, dan perdagangan. Lokasi industri dan perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh standar lingkungan yang berada di negara yang berbeda. Standar lingkungan mengacu pada tingkat polusi udara, polusi air, polusi suhu, yaitu panas, dan polusi yang dihasilkan dari pembangunan sampah yang diperbolehkan suatu negara. Pencemaran lingkungan dimanapun lingkungannya setiap kali digunakan atau disalahgunakan sebagai tempat pembuangan yang mudah dan murah untuk semua jenis produk limbah dari konsumsi, produksi, atau pembuangan barang jasa lainnya. Peraturan anti polusi yang kuat akan memperlambat pertumbuhan. Tidak mungkin dibenarkan selama tahap awal pengembangan. Juga yang tidak boleh dibenarkan adalah standar lingkungan internasional yang seragam dan memaksa untuk setiap negara. Selama negara-negara yang berbeda memiliki prioritas sosial dan tujuan lingkungannya yang berbeda, tidaklah efisien untuk memaksakan standar internasional yang seragam. Seiring negara berkembang menjadi kaya, mereka secara sukarela mengadopsi lebih banyak pendekatan ramah lingkungan untuk pembangunan ekonomi yang menjadi semakin sadar tentang pembangunan berkelanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa mengorbankan generasi penerus. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.